Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas artificial intelligence yang ke-6, yaitu tentang yang ke chapter yang ke-6, yaitu namanya tentang MFC dan neural network. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan tentang teorinya terlebih dahulu. Di sini ada 8 soal yang harus dijawab. Yang pertama itu adalah jelaskan kenapa file suara harus dilakukan MFCC, dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah ini ya, nilai-nilai MFCC meniru pendengaran manusia dan mereka biasanya digunakan dalam aplikasi pengenalan suara serta genre musik deteksi. Nilai-nilai MFCC ini akan dimasukkan langsung ke jaringan saraf agar dapat diubah menjadi bentuk vektor dan dapat digunakan pada mesin learning disebabkan mesin learning hanya mengerti bilangan vektor saja. Biasanya ketika kita ingin menggunakan file suara dalam machine learning, misalnya untuk melihat jam, machine learning tidak memahami rekaman suara menggunakan vektor. Maka rekaman tersebut akan diubah ke dalam bentuk vektor, kemudian vektor akan menyesuaikan dengan kata-kata yang sudah disediakan. Jika cocok, maka akan mengembalikan waktu yang diinginkan. Terus yang kedua, jelaskan konsep dasar neural network, dilengkapi dengan ilustrasinya. Neural network ini terinteraksi dari jaringan saraf otak manusia, di mana setiap neuron terhubung ke setiap neuron di lapisan berikutnya. Lapisan pertama menerima input dan lapisan terakhir memberikan tugas keluaran. Struktur jaringan yang berarti jumlah neuron dan koneksinya diputuskan sebelumnya dan tidak dapat merubah setidaknya tidak selama training. Juga setiap input harus memiliki jumlah nilai yang sama. Ini berarti bahwa gambar misalnya mungkin perlu diubah ukurannya agar sesuai dengan jumlah neuron input. Nah ini inputnya, pokoknya si input ini tuh harus sama dengan outputnya. Terus yang nomor 3, jelaskan konsep pembobotan dalam neural network dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Bobot mewakili kekuatan koneksi antar unit. Jika bobot dari node 1 ke node 2 memiliki besaran lebih besar, itu berarti bahwa neuron 1 memiliki pengaruh lebih besar terhadap neuron 2. Bobot penting untuk nilai input. Bobot untuk mendekati 0 berarti mengubah input ini tidak akan mengubah output. Bobot negatif berarti meningkatkan input ini mengurangi output. Bobot menentukan seberapa besar jumlah input terhadap output. Nah ini inputnya X1, X2, dan X yang ke N. Terus masuklah, ini ada beratnya W1, W2, W3, terus masuk ke dalam neuron dan keluar jadi output. Nomor 4, jelaskan konsep fungsi aktivasi dalam neural network dilengkapi dengan ilustrasi. Fungsi aktivasi digunakan untuk memperkenalkan non-linearitas ke jaringan saraf. Ini menekan nilai dalam rentang yang lebih kecil. Fungsi aktivasi sigmoid memeras nilai antara rentang 0 hingga 1. Ada banyak fungsi aktivasi yang digunakan dalam industri pembelajaran yang dalam dan RLU, CellU, dan TAN-H. Lebih disukai daripada fungsi aktivasi sigmoid. Ilustrasinya ketika fungsi aktivasi linear jaringan saraf dua lapis mampu mendekati hampir semua fungsi. Namun jika fungsi aktivasi identik dengan fungsi aktivasi fx sama dengan x, properti ini tidak puas, dan jika MLP menggunakan fungsi aktivasi yang sama, seluruh jaringan setara dengan jaringan saraf lapis tunggal. Nomor 5, jelaskan cara membaca hasil plot MFCC. Nah, dari gambar tersebut tuh bisa dilihat terdapat 2 dimensi. Dan X itu adalah waktu dan Y itu sebagai power atau desibel. Dan dapat dilihat jika berwarna biru maka power suara rendah. Dan jika melihat power dari merah dari suara tersebut tinggi. Dibagikan di atas terdapat warna merah pudar yang menandakan bahwa tidak ada suara sama sekali dalam jangkauan tersebut. Nomor 6, jelaskan apa itu one hot encoding dilengkapi dengan ilustrasi.
Hot encoding adalah representasi variabel kategorikal sebagai faktor biner, menghasilkan nilai kategorikal dipetekkan nilai integer. Kemudian setiap nilai integer direpresentasikan sebagai faktor biner yang semuanya benar 0, kecuali indeks integer yang ditandai dengan 1. Nah, ini adalah level encodingnya. Ini ada nama makanan, namanya apple, chicken, brokoli, terus kategorikalnya 1, 2, 3, dan kalorinya ini untuk apel ada 95, terus chicken 231, brokoli 50. Nah, kalau sudah di one hot encoding itu cuman faktor biner aja ya, berarti 0 atau 1. Nah, ini ada 1, 0, 0. Nah, ini kalau kalorinya 95 dan seterusnya. Terus yang nomor 7, jelaskan apa fungsi dari NP-unique dan to categorical dalam kode program. Untuk NP-unique fungsinya untuk menemukan elemen array, mengembalikan elemen unik array yang diurutkan. Ada 3 output opsional selain elemen unik. Yang pertama ini ada indeks array input yang menggunakan nilai unik. Terus ada indeks array unik yang merepresentasi array input. Terus ada beberapa kali setiap nilai unik muncul dalam array input. Nomor selanjutnya itu nomor 8, jelaskan apa fungsi dari sequential dalam kode program dilengkapi dengan ilustrasi atau gambar. Nah, sequential ini berfungsi sebagai tumpukan linear lapisan. Contohnya seperti berikut. Ini ada data A, J, I, K, A, M, A, L, U, D, U, in. Terus data yang ingin dicari itu adalah A. Data A ini berada di indeks ke 046. Terus di return ke berapa detik gitu. Selanjutnya ke praktek program. Yang pertama ini jelaskan isi dari data GTZAN. Buat kode programnya meload data tersebut menggunakan MFCC. Jelaskan arti setiap baris kode yang dibuat. Terus jelaskan per baris kode program dengan kata-kata dan dilengkapi ilustrasi gambar. Jelaskan fungsi per baris kode program kata-kata. Nah, ini ya bisa dibaca soalnya seperti apa. Kita langsung aja ke kode praktek. Yang pertama ini ya, kita import dulu di library-nya. Ini ada Librarosa, ada Glob, ada NumPy, ada Matplotlib, ada Keras layer, ada modelsnya. Terus dibuatlah fungsinya seperti ini. Terus yang kedua adalah untuk mendisplay CMFCC-nya dari dataset yang telah di-download sebelumnya. Setelah itu kan ini, nah ini tes 1 WOP ini berarti pengeluarannya suara ya. Terus itu kita membuat fungsinya extra feature, song. Setelah itu fungsi untuk generate features and label ini. Setelah itu mengeprint si npsep-nya, menampilkan npsep-nya. Setelah itu kita training datanya. Setelah itu ini modelnya dengan sequential yang tadi sudah dijelaskan. Udah gitu ini model compile-nya. Seperti itu, ini model fit-nya, loss-nya, terus di print down, dan selesai. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak sekali kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, everybody.